Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di siang hari ini saya susulkan video pertemuan minggu ke-12 kemarin yang saya nggak bisa Zoom. Nah, untuk absensi pertemuan ke-12 ini pengganti minggu kemarin. Untuk absensi nanti saya tampilkan linknya di akhir video. Silakan di-scan. Oke, melanjutkan pertemuan terakhir tentang konsep sistem pendukung keputusan di sistem informasi. Mata kuliah kita adalah konsep sistem informasi. Ada bagian dari sistem informasi yang mendukung dari sisi pengambilan keputusan. Biasanya disebut dengan SPK, sistem pendukung keputusan atau decision support system. Nah, di sini saya akan sampaikan salah satu logika dalam sistem pendukung putusan, yaitu menggunakan konsep fuzzy atau logika fuzzy. Saya hari ini akan jelaskan konsep fuzzy dalam sistem pendukung putusan di sistem informasi. Materi ini saya ambil dari Dr. Ahmad Solihin di Universitas dulu. Saya dapatnya dari link GitHub beliau. Saya kira cukup menarik. Oke. Di sini saya nggak akan jelaskan salah satu metode implementasinya, yaitu metode Sakamoto Sugeno yang paling terkenal itu. Di sini kita belajar apa yang dimaksud dengan konsep fuzzy terlebih dahulu. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan salah satu implementasi metode dengan konsep fuzzy. Oke. Nah, kenapa konsep fuzzy itu muncul? Nah, ini pendahuluan dulu ya. Karena ini di dunia itu, di dunia nyata, dunia real itu kadang kita nggak bisa mengklasifikasikan sesuatu ya, kadang relatif gitu. Seperti ada kendaraan dengan kecepatan 100 km, 50 km, 10 km. Nah, kalau kita membuat program dengan disebut kecepatan cepat, nah 50 km itu bisa jadi cepat bagi untuk bebek gitu. Dan 50 km itu jadi lambat kalau untuk sebuah kendaraan mobil. Secara umum seperti itu konsep awal munculnya konsep fuzzy. Nah, ini istilahnya banyak permasalahan di sekitar kita mengandung ketidakpastian. Maksudnya variabelnya itu tergantung, walaupun nilainya sama, tapi nilai itu bernilai berbeda sesuai dengan variabel yang menempatinya. Selain kecepatan ada juga mungkin tinggi badan gitu ya. Tinggi itu berbeda tiap orang. Nah, di materi hari ini saya akan bahas tentang apa itu logika fuzzy, aplikasi penerapan logika fuzzy, teori dasar, operasi keanggotaan, operasi himpunan, sistem inferensi. Oke. Logika fuzzy merupakan logika yang mempresentasikan nilai samar, ketidakpastian, kebenaran, dan degree of truth. Maksudnya adalah supaya ketika kita membuat program dalam pengambilan keputusan itu sedikit lebih objektif, karena beberapa hal itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dibagi hanya dengan 0 dan 1 dalam bentuk konsep boolean. Jadi logika fuzzy merupakan pengembaraan dari konsep boolean. Boolean kalau true false, kalau tidak 0 dan 1. Logika fuzzy menjadi salah satu dasar dari pengembangan komputer modern. Siapa yang mengembangkannya? Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Prof. Lutfi Alizadeh melalui tulisannya pada tahun 1965. Kemungkinan ini dalam topik matematika ya, karena ilmu komputer kan dulu awal pertama kali masuk ke dalam ilmu matematika. Prof. Lutfi Alizadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berbahasa Iran dari Universitas California di Berkeley. Apa itu logika fuzzy? Yang kedua, logika boolean atau logika klasik atau logika Cripps.
menyatakan bahwa segala hal dapat dipresentasikan dengan nilai biner, 0 dan 1. Benar dan salah, iya dan tidak, hitam dan putih. Tidak ada nilai di antaranya. Seperti nota di antara 0 dan 1. Nah, di logika fuzzy ini kita menerapkan nilai itu di antara 0 dan 1. Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1 dalam bentuk linguistik, sehingga memungkinkan keberadaan konsep tidak pasti seperti agak, sedikit, lumayan, dan sangat. Gitu. Jadi kadang kan agak susah gitu ya kalau kita membuat program gitu, program deteksi penyakit gitu ya. Inputannya sebenarnya pertanyaan apakah badan Anda terasa panas? Ya. Itu kan kalau orangnya jawab agak panas, sedikit panas, kurang lumayan panas itu kan kita menginputkan ke program itu pusing juga, dia masuk ke kategori apa gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Sehingga nanti ketika implementasi rumus itu kita merubah nilai agak, sedikit, lumayan dalam bentuk angka yang bisa dihitung. Nah, ini contoh yang lalu juga boolean hanya 0 dan 1 hitam putih. Ini gambar black and white BW. Terus kalau logika fuzzy nilainya ada 2 di antaranya. Karena apa? Karena beberapa hal di dalam dunia nyata itu kadang kita nggak perlu spesifik, presisi dan signifikan. Jadi kalau gambarannya, kalau dalam kondisi seperti ini ya kita nggak perlu spesifik ya. Kenapa ya? Karena ini kondisi mendadak ya. Kita harus cari nggak perlu harus disampaikan bahwa akan ada besi yang turun sebesar 1.500 dan kecepatan sekian gitu. Karena kondisinya mendesak. Langsung aja bilang lihat atau pindah. Jadi kadang kita nggak di dunia nyata kadang emang nggak perlu spesifik, tapi kadang juga perlu spesifik detail. Gitu. Terus kalau logika fuzzy juga diimplementasikan di beberapa hal di dunia nyata. Contohnya apa? Contohnya itu semuanya ada pemanas shower otomatis gitu. Pemanas shower otomatis itu akan menyala, memanaskan atau mesinnya akan menyala jika di atas 60 derajat. Lebih kecil dari 60 derajat. Pemanas akan dinyalakan. Permasalahannya adalah apakah variabel 60 derajat ini sama tiap orang atau tiap negara atau tiap daerah. Otomatis kan berbeda-beda ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi tidak spesifik ke sebuah variabel. Karena apa? Karena perbedaan musim bisa terjadi musim panas, musim dingin, apakah variabel 60 ini tetap di 60 kan? Nilai suhu optimal menjadi tidak pasti, sama dan fuzzy. Penerapan logika fuzzy juga bisa diimplementasikan di beberapa perangkat, biasanya ada di press cooker, mesin cuci gitu ya. Mesin cuci itu kan putarannya nggak bisa spesifik tetap gitu ya, tapi kan harus disesuaikan dengan banyaknya pakaian gitu. Sama seperti mesin pendingin AC ya. AC kan menyesuaikan, kalau di luar lagi panas, suhunya di dalam disesuaikan, nggak spesifik tetap di 24 atau 25. Nah, kalau pengen belajar tentang implementasi logika fuzzy dalam beberapa penelitian, kalian bisa baca beberapa metode penelitian di sini. Ada kendali logika fuzzy pada sistem elektronik unit, ECU, air conditioner mobil, dan bangun sistem penanganan stabil kamera dengan logika fuzzy untuk pengambilan gambar, foto, dan video, dan lain sebagainya. Kalian tinggal search aja di Google Scholar, tulis aja logika fuzzy gitu. Kalau ingin outputnya bahasa Indonesia dengan metode fuzzy dan sebagainya. Cukup banyak. Nah, variabel dalam fuzzy yang akan dibahas dalam suatu sistem fuzzy, contohnya umur, kecepatan, suhu, tinggi badan, penghasilan, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kan variabel-variabel ini, kalau saya kemarin sudah jelaskan di metode SAW minggu kemarin kan, ya. Sebenarnya untuk menghitung ini biar lebih spesifik gitu, umur, kecepatan, suhu gitu. Kalau
kayak kecepatan suhu orangnya bisa jawab dengan detail gitu, semuanya umur 30, 32. Itu kan nanti dibagi lagi menjadi apakah umur dia masuk tua, muda, atau sedang. Terus kelompok yang mewakili suatu pada tertentu dalam variabel fuzzy disebut himpunan fuzzy. Biasanya dalam bentuk linguistik variabelnya atau dalam numerik. Contoh dalam bentuk linguistik adalah ya panas, sedang, dingin, panas, sedang, dingin. Jadi nanti ketika kita bisa mengkonvert jawaban atau inputan dari pertanyaan suhu badannya bagaimana gitu, panas atau lumayan panas, sedang atau dingin atau normal. Fungsi keanggotaan merupakan grafik yang mewakili besar derajat keanggotaan masing-masing variabel yang berada dalam interval antara 0 dan 1. Fungsi derajat keanggotaan sebuah variabel x dilambangkan dengan simbol mu x. Nah, ini fungsi keanggotaan atau derajat keanggotaan ini kita gunakan untuk menghitung, mengimplementasikan sebuah keanggotaan variabel tadi, keanggotaan himpunan variabel fuzzy. Nah, kurvanya ada beberapa macam, ada kurva linear, segitiga, trapesium, bahu, sigmoid, lonceng, dan rumusnya nanti ada masing-masing. Kalau sampai sekarang ini belum jelas tentang konsep fungsi keanggotaan linear ini, nanti akan lebih jelas lagi kalau dicontoh, karena di sini masih konsep saja. Ya, kalau mungkin agak membingungkan. Nah, di minggu depan saya akan jelaskan dengan contoh mungkin akan lebih jelas. Ada fungsi keanggotaan linear naik. Dari fungsi keanggotaan linear naik ini ya untuk menghitung sebuah nilai keanggotaan dari variabel fuzzy. Rumusnya ini. Kalau alergi dengan rumus pasti akan langsung pusing ya. Tapi saran saya kalau membaca kayak ini nggak usah dibawa pusing, tapi langsung lihat contohnya saja. Contoh hitungnya bagaimana? Semuanya di sini ada derajat keanggotaan dengan nilai X adalah 42 pada himpunan naik. Nah, cara ngitungnya 42 itu kan berada di sini. Cara ngitungnya adalah 42 dikurangi 20, 42 dikurangi nilai paling kecil, dibagi nilai paling besar dikurangi nilai paling kecil. Akhirnya 22 dibagi 60, jawabannya 0,36. Jadi di sini nanti adalah 0,36. Jadi 42 itu nilainya, derajat keanggotaannya adalah 0,36. Kalau kurva linear, tadi contoh untuk rumus kurva linear naik. Sekarang kurva linear turun. Sebenarnya ada kurva seperti ini. Rumusnya perbedaannya adalah di sini. Cuma di sini ada 24. Berarti yang kalau tadi nilai terkecil dikurangi nilai X. Kalau sekarang nilai terbesar dikurangi nilai X. Nilai paling besar dikurangi nilai paling kecil. Ini 16 dibagi 30, 0,53. Rumusnya sedikit bedanya hanya di kurva linear atau kurva linear turun atau kurva linear naik. Ada juga kurva segitiga. Umpama di sini nilai X-nya adalah 24. Cara penghitungan kurva dalam bentuk kurva segitiga, 24 dikurangi 10. Nah, ini sebenarnya gabungan dari kurva linear naik sama kurva linear turun. Tergantung nilai X-nya itu berada di posisi kurva naik atau kurva turun. Terus ada juga trapesium. Terus ada sigmoid.
fungsi keanggotaan dengan sigmoid, jadi nggak lurus gitu. Bentuknya sigmoid seperti ini. Sigmoid naik dan sigmoid turun. Terus ada lonceng bentuk T seperti ini. Ini diingat-ingat saja dulu, atau kalau enggak ya disimpan materinya, karena nanti kita akan bahas lebih detail ketika implementasi salah satu metode fuzzy, logika fuzzy. Terus di dalam logika fuzzy juga, metode fuzzy ada operasi himpunan fuzzy. Operasi himpunan diperlukan untuk proses penalaran atau inferensi. Penalaran, kalau inferensi ini bahasa Inggris, inferensi. Diterjemahkan ke penalaran. Operasi himpunan melibatkan operasi terhadap derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan hasil operasi dua himpunan disebut dengan predikat. Nah, operasi himpunan fuzzy itu dari ada beberapa, tadi ada himpunan linear naik, linear turun, terus ada beberapa gabungan seperti ini. Ada operasi union, intersection, complement. Terus dalam sistem inferen fuzzy, penalaran fuzzy adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy. Dalam implementasi metode fuzzy ada beberapa tahap ya. Jadi ada input, fazifikasi, inferensi atau penalaran, terus defazifikasi. Akhirnya yang terakhir adalah output yang digunakan sebagai pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini dalam proses inferensi, fazifikasi, dan defazifikasi juga dibutuhkan namanya basis pengetahuan. Basis pengetahuan adalah kumpulan aturan atau rule dalam bentuk pernyataan if then. Jadi kebanyakan sistem inferensi fuzzy yang bagian dari kecerdasan buatan memang dalamnya adalah kebanyakan adalah if then, jika gitu, yang dibuat oleh pakar. Kadang makanya disebut sistem pendukung keputusan atau sistem pakar sebagai pembantu dalam keputusan seorang pakar. Falsifikasi merupakan proses mengubah input sistem yang punya nilai tegas script menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan disimpan pada basis pengetahuan. Inferensi, proses mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara mengikuti aturan-aturan if then yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan ini perbedaan sistem pendukung keputusan dalam artificial intelligence dengan machine learning. Kalau machine learning, model atau pengetahuan itu didapat dari data, dari operasi training. Dari operasi training, dari data itu kita melakukan training, akhirnya muncul model atau pengetahuan yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Kalau SPK, basis pengetahuannya itu dikerjakan oleh pakar, if then-nya itu dibantu oleh pakar, aturannya. Terus defazifikasi merupakan proses mengubah hasil dari tahap inference menjadi output yang punya tegas. Ini latihan atau praktek kalian bisa kerjakan sendiri untuk supaya pemahaman kalian lebih kuat lagi ya. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri, nggak perlu dikomodal. Buatlah grafik fungsi dan fuzzy untuk memetakan berat badan seorang berdasarkan nilai body mass index BMI. Menjadi himpunan fuzzy, underweight, normal, overweight. Jadi nilai BMI-nya berapa gitu ya. Dia itu masuk ke underweight, nanti output-nya masuk ke normal, atau masuk ke overweight, atau masuk ke obesity. Terus buatlah grafik keanggotaan fuzzy untuk memetakan nilai IPK lulusan menjadi himpunan fuzzy, tinggi, sedang, dan rendah. Rentang nilai boleh Anda tentukan sendiri. Ini rentangnya juga, kalau BMI sih sudah ada materi teorinya ya. Literaturnya itu sudah banyak yang bahas nilai BMI berapa yang masuk underweight, yang masuk normal, yang masuk overweight. Sebuah kamera cerdas dipasang di jalan tol untuk mengamati kondisi lalu lintas. Kamera dapat menghitung jumlah kendaraan pada jalur sepanjang 4 meter. Buatlah grafik fuzzy untuk memetakan jumlah kendaraan menjadi fungsi bagi macet, sedang, lancar. Otomatis kita harus punya literatur atau teori atau materi tentang kapan sih jalan itu berapa jumlah kendaraan dalam di jalan 40 meter itu disebut lancar, macet, dan sedang. Oke.
Itu konsep fuzzy, mungkin kalau saya jelasnya agak cepat karena saya pengen nanti pemahamannya akan bisa diterima, bisa lebih paham lagi nanti ketika saya bahas tentang sistem inference fuzzy yang 3 metode yang paling banyak, paling rame digunakan. Ada metode Tsukamoto, Mamdani, Sugeno. Kebanyakan dikembangkan sama orang-orang Jepang. Metode ini kebanyakan di kawasan Asia, orang-orang Jepang. Ada Tsukamoto, Mamdani, Sugeno. Karena ini pertemuan 13, tinggal 14 sama 15, tinggal 2 pertemuan lagi, ya nggak mungkin saya jelaskan semuanya ya. Mungkin salah satu Tsukamoto atau Mamdani atau Sugeno di pertemuan selanjutnya. Pertemuan terakhir saya akan jelaskan tentang data mining, konsep data mining sama contoh implementasi metode data mining, supaya paling nggak semua materi tentang sistem informasi dan yang terkait kalian bisa dapatkan dan ngerti dan bisa dijadikan sebagai topik penelitian yang akan diambil gitu. Jadi kalau memang kurang jelas, kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya kontak WA saya kan kalian yang di grup itu otomatis insya Allah aktif terus. Saya sih kalau mau WA jam berapa saja, saya nggak masalah. Maksudnya mau WA jam 1 malam, jam 2 malam gitu, saya nggak akan masalah. Walaupun nanti mungkin nanti balasnya akan lama ya. Saya nggak bisa balas cepat, paling sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi akan tetap saya balas. Oke, itu saja untuk pertemuan 12 ini, susulan dari minggu kemarin, nggak ada Zoom. Untuk kehadiran, silakan scan QR code ini. Nah, kalau materi pengganti seperti ini, absensinya akan terus berjalan ya. Maksudnya form absensinya akan saya buka terus sampai UAS. Jadi nggak ada waktu, nggak ada batasan waktu. Kecuali kalau ada Zoom. Kalau ada Zoom kan absensinya terbatas ketika jam perkuliahan ya. Setelah itu nggak ada absensi lagi, yaitu lewat e-kampus. Kalau ada perkuliahan pengganti seperti ini, absensinya saya akan buka terus sampai UAS. Oke, terima kasih untuk yang sudah melihat. Kalau ada salah-salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.